di dalam era digital ini kan konten itu kan menjadi sesuatu yang penting. Peristiwa penting terjadi itu akan dilihat orang gitu. Dan ini juga di satu momen. Dan soal ada disinyalir atau ada indikasi pembalakan liar, tambang liar dan sebagainya. Ya, kita mendorong saja dalam hal ini instansi-instansi yang hukum yang berkewenangan gitu dalam mengatasi hal ini gitu. Sehingga tidak perlu ada statement-statement yang mendahului hal-hal yang bersifat hukum. Biarlah fakta. Kalau memang ini satu ada perbuatan melanggar hukum sehingga mengakibatkan terjadinya bencana seperti ini, biarlah institusi hukum di negara kita ini yang akan menegakkannya. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu. Ini adalah podcast ke-303 majalah Narwastu. Dimanapun Bapak Ibu dan sahabat saat ini berada, kami berharap di bulan Natal ini Bapak Ibu selalu sehat, penuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Kembali kami undang seorang sahabat Narwastu yang juga seorang cendekiawan asal Minahasa, yang dikenal juga Ketua Umum Persaki, Persatuan Sarjana Kristiani Indonesia. Dia juga Sekjen PKDI, juga Ketua Dewan Pembina dan pendiri Yayasan Pengembangan Pendidikan Insan Pancasilais, dan dikenal juga seorang pemerhati sosial politik dan kemasyarakatan. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Michael Lumanau, SH, Magister Teologia. Beliau seorang hamba Tuhan, tapi beliau juga memperhatikan situasi bangsa dan negara kita saat ini. Terkait dengan saat ini saudara-saudara kita mengalami duka di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, bencana alam yang luar biasa dahsyat. Tentu kita sekali lagi menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kami yang di sana, yang kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta benda, kehilangan rumah, juga yang berada di pengungsian. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kesabaran, kekuatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita akan membahas itu nanti dan kaitannya dengan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026. Kita sapa beliau. Shalom, Pak Pendeta Michael. Ya, shalom. Ya, salam sehat Bang ya. Ya, sehat. Ya, Abang baru kembali dari Manado ya? Ya. Dalam pelayanan di gereja dan memberikan seminar-seminar ya? Ya. Ya. Bang Michael, kita tahu pada akhir November 2025 yang lalu ada sebuah bencana yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Banjir bandang, tanah longsor yang meluluh lantakkan sejumlah daerah, kabupaten ya, dan kota di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Apa yang Abang perhatikan? Tentu Abang kan memperhatikan media, termasuk media sosial, termasuk Abang ada informasi dari sana. Silahkan Bang. Ya, pertama-tama saya sebagai pribadi mengucapkan berduka cita untuk peristiwa bencana alam yang merenggut banyak jiwa, ratusan jiwa yang meninggal dan ratusan jiwa juga yang masih hilang, dan juga korban yang begitu luas meliputi 3 provinsi ya, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kami atas nama pribadi dan Persatuan Sarjana Kristiani Indonesia turut berduka cita dan sangat prihatin, dan doa kami bahwa saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang ada di 3 provinsi ini yang ditimpa bencana ini diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberikan pertolongan. Ya. Dan mengenai bencana yang terjadi ini, tentu saja ini tidak terjadi seketika. Alam sudah punya sistem tersendiri untuk
curah hujan se ekstrim apapun. Karena Tuhan menciptakan alam ini, dikatakan Alkitab baik adanya. Alam diciptakan baik adanya, artinya bahwa apa yang dibuat Tuhan itu baik. Sistemnya, tatanannya itu sudah berlangsung dan dengan baik ribuan tahun. Dan kalau sekarang kemudian terjadi ada satu bencana, ya, karena dikatakan cuaca ekstrim, ya, cuaca ekstrim tentu saja sudah kita lalui berbagai macam, dari zaman ke zaman kita sudah dapatkan itu. Tetapi kemudian cuaca ekstrim terjadi seperti yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya, mengakibatkan kemudian ada banjir bandang dan sebagainya. Tentu saja ini bukan sekedar cuaca ekstrim. Kalau dinilai cuaca ekstrim, hampir semua wilayah Indonesia ini pada bulan-bulan akhir tahun ini pasti semua akan mengalami bencana, mengalami cuaca ekstrim, hujan yang luar biasa dan mengakibatkan tumpahan air pada bumi itu mungkin tidak tertampung, dan termasuk yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Namun tentu saja tidak selesai begitu saja, karena kita lihat ada hal-hal yang ternyata disinyalir. Jadi ada indikasi bahwa curah hujan yang besar itu atau cuaca ekstrim itu yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sedikit banyaknya disinyalir diakibatkan oleh karena ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia, yaitu disinyalir karena ada pembalakan hutan, pertambangan liar dan sebagainya yang begitu luar biasa, sehingga alam yang dalam tanda petik gundul atau digundulin itu tidak bisa menampung curah hujan yang besar, debit air yang besar. Padahal kita tahu bersama bahwa hutan tropis kita ini adalah salah satu anugerah bagi kita bangsa Indonesia yang juga memiliki fungsi untuk resapan air, ya. Nah, ketika resapan air, hutan yang menjadi alat menjadi resapan air itu digundulin atau dibongkar, digali sedemikian rupa untuk pertambangan dan sebagainya, akibatnya terjadi. Kalau dalam konteks Alkitab dijalankan bahwa apa yang ditabur itu akan dituai. Apa yang dilakukan oleh manusia tahun-tahun sebelumnya atau puluhan tahun sebelumnya, belasan tahun, puluhan tahun sebelumnya akan berakibat fatal pada ekosistem itu sendiri. Yang kita dapatkan bahwa bagaimana curah hujan yang begitu ekstrim, begitu besar, tidak dapat ditampung oleh hutan pada waktu itu dan mengakibatkan banjir bandang yang menenggelamkan mungkin puluhan desa, ya, atau ratusan desa dan menimbulkan korban yang luar biasa. Saya harus katakan bahwa ini bencana yang luar biasa. Iya, Bang Michael, kalau kita simak pemberitaan atau laporan utama majalah Tempo, juga harian Kompas, ya, harian Kompas menyebut untuk rehabilitasi dan konstruksi akibat bencana alam di ketiga provinsi ini bisa menelan biaya 50-an triliun rupiah. Dan tadi Abang menyebut juga tumpahan air yang begitu luar biasa membuat banyak perumahan dan korban jiwa. Tapi kita lihat status bencana di ketiga provinsi ini, banyak pihak meminta supaya dijadikan bencana nasional. Tapi sampai sekarang ketika kita tapping ini 11 Desember 2025, ya, belum kita lihat juga ada keputusan pemerintah menetapkan status bencana nasional. Apa pendapat Abang? Ya, tentu saja ada kriteria bagi pemerintah mungkin untuk menetapkan suatu bencana itu sebagai suatu bencana yang biasa atau hanya lokal, dan juga
pada tahap tertentu mungkin yang lebih berat akan disebut sebagai bencana nasional. Ya, ada pro kontra terhadap hal ini di kita dapatkan dalam berbagai media. Ya. Dan kalau sampai saat ini pemerintah belum menetapkan sebagai status bencana alam di 3 provinsi ini, belum dinaikkan menjadi status bencana nasional, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Ada banyak pertimbangan. Kalau dalam bencana nasional, mungkin dikhawatirkan itu akan menyita perhatian dunia gitu, dan tentu saja bantuan-bantuan dunia. Mungkin pemerintah beranggapan bahwa mereka masih mampu mengatasi bencana ini secara nasional. Jadi mungkin itu saja dulu pemikiran yang dari pihak pemerintah, sehingga pemerintah belum menaikkan menjadi status bencana nasional. Walaupun banyak sekali para ahli menyampaikan ini harus dinaikkan sebagai status bencana nasional. Ya, bagi saya bukan soal bencana nasional dan bukan bencana yang biasa. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah maksimal mengatasinya. Pemerintah dengan semua upayanya itu maksimal mengatasinya, karena undang-undang menjamin hak hidup dari masyarakat Indonesia. Undang-undang dasar. Pemerintah adalah otoritas yang wajib menjamin kehidupan, kelangsungan hidup rakyat Indonesia ini, termasuk di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kalaupun misalnya tidak dinaikkan menjadi status bencana nasional, pemerintah harus, menurut saya, harus all out, dan bukan hanya pemerintah. Bagi saya semua elemen bangsa dilibatkan dalam hal ini, sehingga apa yang tidak bisa dicapai oleh pemerintah, karena pemerintah dalam membuat satu keputusan dan menjalankan keputusan itu kan tentu ada birokrasi yang panjang dan sebagainya. Nah, yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat itu luas, mungkin memiliki akses yang lebih banyak karena mereka punya saudara dan sebagainya, sehingga tanpa perlu birokrasi yang panjang mereka bisa segera membantu. Menurut saya seperti itu. Semua melibatkan elemen bangsa gitu ya, bukan hanya pemerintah. Menurut saya rakyat pun harusnya dihimbau untuk bisa membantu ini, bukan hanya kerja pemerintah, karena itu bagian daripada solidaritas kebangsaan kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Begitu ya. Kalau kita perhatikan jagat media sosial, ada pro dan kontra, dan ini menarik kita perhatikan karena wakil rakyat juga tampil seperti kritik sana kritik sini, menyalahkan pemerintah, menyalahkan seperti yang istilah Abang tadi, ada perusahaan tambang, pembalak liar, ya. Tapi yang menarik begini, ya, wakil rakyat ini ada juga yang tanda petik ya, terkesan seperti juru bicara dari perusahaan yang merusak lingkungan itu. Di satu sisi lagi ada wakil rakyat melihat seorang influencer atau orang berpengaruh seperti Peri Irwandi, dia sudah mengumpulkan dana sampai 10 miliar, tapi dibilang itu hanya pencitraan gitu. Ini yang sekarang kita lihat. Apa yang Abang cermati dari situ? Ya, pertama-tama kita harus lihat bahwa bencana ini kan suatu yang fakta, yang tidak dapat ditutupi oleh siapapun. Semua kegiatan dalam era digital sekarang ini, semua bisa merekam peristiwa kejadian apapun. Jangankan hal yang terjadi begitu masif, jangankan peristiwa yang terjadi begitu terbuka, bahkan peristiwa-peristiwa yang begitu kecil pun orang melalui media sosial itu bisa keluar. Ada jejak digital dan sebagainya. Dan apalagi sekarang ini begitu terbuka. Jadi semua orang membuat satu reportasi masing-masing. Entah itu keluarganya yang terlibat di sana atau menjadi korban, ataupun juga media massa yang begitu luas.
Di dalam era digital ini kan konten itu kan menjadi sesuatu yang penting. Peristiwa penting terjadi itu akan dilihat orang gitu. Dan ini juga di satu momen. Dan soal ada disinyalir atau ada indikasi pembalakan liar, tambang liar dan sebagainya. Ya, kita mendorong saja dalam hal ini instansi-instansi yang hukum yang berkewenangan gitu dalam mengatasi hal ini gitu. Sehingga tidak perlu ada statement-statement yang mendahului hal-hal yang bersifat hukum. Biarlah fakta. Kalau memang ini satu ada perbuatan melanggar hukum sehingga mengakibatkan terjadinya bencana seperti ini, biarlah institusi hukum di negara kita ini yang akan menegakkannya. Ya. Jadi mungkin tidak perlu ada yang namanya pembelaan dan sebagainya. Kalaupun ada dalam medsos itu ada pendapat-pendapat karena pembalakan liar, karena tambang dan sebagainya, itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Fakta di lapangan kan membuktikan bahwa ada gelondongan-gelondongan kayu yang mungkin saya tidak tahu kalau dihitung jumlahnya berapa ribu kubik dan sebagainya. Begitu juga dengan fakta ada tambang liar di sana. Tapi biarkanlah, kita ini negara hukum, jadi biarlah hukum yang akan menyelesaikan itu. Sebaliknya yang orang-orang di DPR atau anggota-anggota DPR tidak perlu juga harus mengadakan pembelaan dan sebagainya. Biar hukum yang mengatur semuanya. Kalau memang ada faktor di sana perbuatan melawan hukum, biarlah hukum yang bekerja. Dan untuk seorang influencer yang luar biasa saya katakan, karena dengan spontan dia melakukan suatu penggalangan dana dan dalam waktu hanya beberapa hari terkumpul 10 miliar. Bagi saya itu seharusnya itu bukan hanya Ferry Irwandi yang didorong untuk terus bekerja seperti itu. Justru rakyat yang lain juga harus bekerja seperti itu, sehingga memudahkan pemerintah. Nggak usah menjadikan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi ini sebagai sesuatu yang pamer, sesuatu yang bersifat untuk supaya viral, untuk supaya populer dan sebagainya. Tidak. Saya percaya bahwa semua yang dilakukan penggalangan dana yang dilakukan oleh elemen-elemen bangsa kita ini, baik itu pribadi maupun institusi swasta dan sebagainya, atau kelompok-kelompok masyarakat, itu seharusnya didorong supaya kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini, tidak hanya pemerintah. Justru bagus kalau ada pihak lain yang membantu. Tidak perlu kita, ya bahasanya itu tidak perlu nyinyir lah, tidak perlu kritik dan sebagainya. Apalagi untuk orang yang mau memberikan sumbangan harus mendaftar Departemen Kementerian Sosial dan sebagainya. Justru itu menghambat. Dan dalam hal ini sejujurnya saya mengatakan bahwa ini menurut saya tidak tepat. Justru sebaliknya, ketika kita ada bencana, kita harus membangun solidaritas masyarakat untuk sama-sama membantu, bukan membuat suatu birokrasi lagi dan sebagainya. Begitu ya. Kita tahu situasi ekonomi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, tapi terjadi banjir bandang, tanah longsor yang luar biasa dahsyat di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Di satu sisi kita juga melihat di media sosial banyak curahan hati masyarakat bahwa masih banyak daerah yang belum dibantu secara maksimal, terutama untuk bantuan pangan, sembako. Sekiranya Presiden kita Pak Prabowo Subianto menonton podcast ini, beliau sebagai kepala pemerintahan, ya kepala negara, apa yang abang mau sampaikan sebagai Ketua Umum Persaki kepada beliau? Ya, baik. Tentu saja pemerintah dalam hal ini, kepala pemerintahan, presiden, kepala negara, ya tentu saja memiliki apa yang disebut skala prioritas. Skala prioritas dalam pembangunan dan tentu saja juga dalam hal mengatasi bencana-bencana. Ya. Jadi prioritas pertama mungkin harus
lihat adalah bagaimana dampak dari bencana ini bisa diperbaiki. Dalam hal ini masyarakat yang terdampak itu perlu diberikan pertolongan ya secara cepat gitu, karena mereka tidak berdaya, tidak ada rumah, tidak ada penghasilan, pasokan makanan kurang dan sebagainya. Kalau kita lihat di media ada orang-orang yang tidak bisa masuk bantuan ke situ. Jadi pemerintah dengan segala upaya, saya sampaikan itu bahwa mohon pemerintah membuat satu skala prioritas khususnya dalam hal ini masyarakat yang terdampak dari bencana alam ini. Kemudian secara keseluruhan di Indonesia ini kami mendorong pemerintah itu untuk memberikan suatu solusi kepada situasi sekarang ini dalam hal apalagi menghadapi Nataru ini ya. Jadi memberikan pasokan bahan makanan kepada seluruh Indonesia. Jadi bukanlah masyarakat Indonesia bukan hanya yang ada di Sumatera, tetapi ada banyak daerah juga yang mengalami kesulitan dan permintaan kami atau saran kami kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, jalankanlah kebijakan sesuai dengan skala prioritas. Dalam hal ini seperti saya sampaikan tadi adalah bencana alam ya, dan dampaknya bisa diringankan para korban dan juga daerah-daerah lain gitu. Karena pemerintah sekarang ini kan adalah pemerintah bagi seluruh bangsa, seluruh kelompok, seluruh golongan, seluruh wilayah Indonesia ini, seluruh pulau-pulau, seluruh masyarakat Indonesia. Iya, Bang Pendeta Michael, ini suasana Natal dan kita akan menyambut tahun baru 2026 dengan istilah Abang tadi, Nataru, Natal dan Tahun Baru. Seperti kita lihat di perbincangan para netizen di media sosial ya, mereka meminta supaya pemerintah, warga gereja proaktif memberikan sumbangan, dan memang kita lihat banyak gereja sudah mengumpulkan donasi untuk disumbangkan ke sana. Kita ambil contoh seperti Sinode HKBP sebagai gereja terbesar di Indonesia, mereka begitu masif mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban di ketiga provinsi tersebut. Dan yang menarik ada lagi, ketika kita akan menyambut Natal nasional, mungkin Abang juga sudah melihat perdebatan di media sosial ya, ada katanya untuk mengumpulkan sumbangan atau kolekte ke Palestina. Dan para netizen ini kan kreatif juga kan, supaya sumbangan itu tidak usah disumbangkan ke Palestina, tapi ke tiga provinsi yang terdampak banjir ini saja begitu. Sebagai seorang teolog, apa komentar Abang soal itu? Ya, kita tahu bahwa pemerintah kita ini kan adalah pemerintah yang mendorong supaya Palestina ini merdeka. Itu kebijakan internasional bangsa kita ini, karena dikatakan dalam pembukaan undang-undang itu bahwa penjajahan itu, kebebasan itu menjadi suatu hak segala bangsa gitu. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi semua penjajahan itu harus dihapuskan lah, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang sampai sekarang ini menjadi politik luar negeri Indonesia, bebas dan aktif gitu ya. Termasuk dalam hal ini mungkin aktif dalam hal menolong bangsa Palestina. Tetapi seperti saya katakan tadi bahwa pemerintah juga harus memberikan apa yang disebut skala prioritas. Skala prioritas. Kalau sekiranya memang skala prioritas itu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu ya dilihat sebagai skala prioritas, jadi sumbangan-sumbangan itu harusnya diarahkan ke situ. Harus diarahkan ke tiga provinsi ini, karena yang paling penting kan bagaimana kita mengurus bangsa kita sendiri. Kalau bangsa kita sedang mengalami penderitaan, lalu kita melihat penderitaan di ujung sana gitu, dan kita mengabaikan penderitaan yang ada di depan mata kita sendiri, rakyat kita sendiri, tentu saja tidak bijak, tidak tepat. Ya.
Kemudian dalam konteks bahwa kolekte-kolekte Natal itu diberikan ke Palestina, saya pikir ini pernyataan, saya tidak tahu ini pernyataan resmi pemerintah atau pernyataan pribadi daripada menteri atau ketua panitia Natal nasional. Karena urusan kolekte itu kan adalah urusan bagaimana diberikan untuk kebaikan gereja, untuk perkembangan gereja, untuk kesejahteraan jemaat dan sebagainya. Itu fungsi kolekte di dalam gereja. Ya. Dalam gereja itu ada namanya diakonia. Itu adalah pilar gereja. Gereja yang benar adalah gereja yang menjalankan diakonia, pelayanan kasih, pelayanan kepada pelayanan sosial kepada jemaat. Nah, kalau kolekte ini kemudian dialihkan kepada mohon maaf ya, bangsa Palestina, ini secara gereja ini pemerintah telah terlalu jauh masuk mengatur kolekte. Kolekte itu secara teologis itu digunakan untuk perkembangan gereja, untuk pemeliharaan jemaat dan sebagainya. Kalau kemudian dialihkan itu secara teologis itu akan salah. Jadi saya secara pribadi tidak setuju dalam hal ini. Mengapa? Karena dasar teologisnya tidak jelas. Berapa banyak uang kolekte gereja yang harus pada waktu Natal dan diberikan kepada kepada orang-orang bangsa Palestina gitu. Kalaupun mau, ada lebih baik kita menolong kepada masyarakat kita yang sekarang ini. Di mana mungkin gereja-gereja yang terdampak itu di Sumatera Utara itu otomatis HKBP yang terbesar. Gereja-gereja lain ya yang ada di sana itu masyarakatnya sendiri. Bisa bayangkan bagaimana kolekte yang biasa dikumpulkan secara khusus untuk jemaat dalam situasi Natal tahun baru ini ya, di mana perlu kebutuhan. Ini kan sudah menjadi satu bukan tren sosial ya, tetapi ini menjadi suatu budaya masyarakat dalam setiap agama di Indonesia seperti itu. Menjelang tahun baru dan sebagainya ada persiapan khusus. Jadi bisa bayangkan orang-orang yang terdampak di 3 provinsi ini mengalami kekurangan dan gereja tidak melayaninya. Kenapa? Karena kolekte gereja diberikan kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak mengasihi sesama manusia, tetapi saya dikatakan bahwa ada skala prioritas dan secara teologis persembahan yang buat di dalam setiap ibadah-ibadah termasuk ibadah Natal dan Tahun Baru ini itu adalah otoritas gereja yang mengaturnya. Pemerintah tidak boleh mengatur sampai ke dalam kolekte harus kasih ke siapa. Karena itu adalah hak daripada gereja masing-masing untuk mengaturnya. Dan secara teologis ini persembahan itu dalam gereja dan kegiatan gereja selalu dibuat untuk kesejahteraan gereja itu sendiri. Pemeliharaan gereja, bagaimana dia membuat masyarakat atau jemaatnya yang kurang mampu pada waktu Natal dan Tahun Baru mendapatkan bantuan dan sebagainya, dan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi secara teologis ini tidak sesuai. Secara teologis bahwa persembahan itu digunakan untuk kebaikan gereja, kebaikan jemaatnya. Itulah namanya penggembalaan. Jadi kalau ada domba-domba yang mengalami kekurangan, kemudian gereja tidak membiayainya, yang salah adalah gereja. Gitu. Ya. Oke. Bang Michael, ini perbincangan kita cukup menarik ya. Terima kasih atas paparan, ya, pemikiran dan pencerahan yang Abang sampaikan kepada para sahabat Narwastu. Para sahabat Narwastu, itu tadi perbincangan kita dengan seorang cendekiawan Kristen yang juga Ketua Umum Persatuan Sarjana Kristen Indonesia, juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pengembangan Pendidikan Insan Pancasilais, Bapak Pendeta Dr. Michael Lumanao SH MTH. Kami berharap para sahabat Narwastu mendapat pencerahan, mendapat manfaat dari podcast kita kali ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat,
Salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.